Halo Ibu yang terkasih, apa kabar hari ini? Iya, puji Tuhan saya tadi tersesat. Jadi tadi saya datang ke GBI Cikarang. Haleluya ya, sudah sampai di sana jauh sekali. Ternyata ya itulah ya, perlu apa ya, lebih hati-hati lah. Sebab kalau cuma tersesat jalan aja di dunia ini biasa, tapi kalau tersesat jalan keselamatan itu yang bahaya. Iya. Tapi Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya bagi saya. Iya, hari ini temanya adalah menghidupi karakter Kristus. Tentunya ya tidak mudah menghidupi karakter Kristus. Namun sekalipun tidak mudah, ya untuk itulah kita dipanggil. Ya, buat apa kita percaya Yesus kalau kita tidak hidup seperti Yesus? Saya bersyukur ya, luar biasa, ini panas sekali ya, memang panas ya. Kayaknya neraka mulai terbuka ya. Panas sekali nih ya, haleluya. Jadi kita mulai latihan ibu-ibu ya, kalau di rumah aja kepanasan gini gak enak, apalagi nanti kalau masuk neraka, makanya jangan malah masuk neraka, amin. Iya, firman Tuhan berkata bahwa kita bertemu bersama di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, kalau kita lihat di sana, mungkin kalau ada anak-anak bisa agak ditertibkan ya, karena ini adalah seminar. Seminar itu perlu konsentrasi ya, tidak apa-apa. Ada anak-anak mungkin bisa dikasih permen, jadi dia nggak teriak-teriak. Iya, kita lihat bersama di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, ya, supaya apa? Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang hadir. Dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika apa? Jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Yang terakhir baca dengan suara keras. Dan siapa yang wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau kita berkata bahwa kita berada di dalam Yesus, kita orang Kristen, terutama kita para pelayan Tuhan. Ini semua pelayan Tuhan ya? Oh, ini semua pelayannya WBI ya? Wah, berarti wanita-wanita yang luar biasa ya. Ya, kalau wanita yang luar biasa, hati-hati ibu-ibu ya, kita itu melayani wanita itu, ya di luar sana itu banyak wanita yang sakit jiwa. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan di gereja, kita dulu harus sembuh dulu jiwanya, amin. Kalau kita masih sakit jiwa, kita ketemu dengan orang yang sakit jiwa, ya sudah, makanya banyak terjadi perpecahan di dalam gereja. Ayat ini berkata, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya percaya apa yang nyata dari hidup Kristus, yang pertama adalah penderitaan. Yesus itu datang ke dalam dunia untuk menderita. Tapi sayangnya orang Kristen tidak mau, maka harus
Katanya mau jadi seperti Yesus ya, kalau nyanyi itu ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Saudara, kalau namanya disempurnakan itu sakit apa enggak? Ya, tapi banyak orang Kristen itu cuma pinter nyanyi di gereja. Ya, kalau nyanyi itu hebat. Ya, bener-bener. Apalagi bahasa roh. Mendelegam sampai ke langit ke-7. Sampai malaikat aja keriting kupingnya dengar. Ya, bukan gak boleh berbahasa roh, boleh. Tapi sayang banyak orang cuma hebat di gereja, bahasa rohnya kencang. Ya, padahal kelakuannya di rumah sangat berbeda dengan ketika dia duduk di gereja. Apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, apa yang paling identik dari Kristus? Nggak usah lihat kipas angin, lihat saya saja. Dari sini sudah ketahuan ya, pada kepo semua. Cuma orang angkat kipas angin ditonton, dilihat, sampai gagal fokus ya. Jangan gagal fokus ya, tolong fokus ke saya, nggak usah lihat kipas angin. Makanya kamu juga mah cepet. Gak usah lama-lama ya, biar tidak mencuri perhatian ibu-ibu. Ya, terima kasih ya Mas Wak sudah berasa angin dari surga. Panas sekali. Jadi yang identik dari kehidupan Kristus itu adalah penderitaan. Bagaimana kita bisa disebut menjadi sama seperti Kristus waktu kita ini rela menderita? Tapi banyak orang Kristen tidak mau menderita. Ibu-ibu banyak orang berkata ya, apalagi saya bersyukur sejak pandemi ya, Tuhan itu mengangkat pelayanan saya. 2019 ya, saya mendapat suara Tuhan. Ya, Tuhan tuh bilang, cepat ambil alih dunia media untuk pemberitaan Injil lewat media. Jadi kita mulai bikin YouTube ya waktu itu. Sebenarnya YouTube saya itu sudah ada sejak 2016 atau 18 gitu. Dari awal-awal pertama YouTube, tapi saya hanya bikin account aja, tapi nggak pernah ada tayangan apa-apa. Tapi 2019 ya, 2019 saya itu dapat suara Tuhan untuk cepat ya ambil alih. Ibu masih ada kursi di depan sini ya, banyak yang baru datang. Lalu saudara, saya itu disuruh Tuhan untuk ambil alih dunia media untuk Injil. Yang sudah ada di dalam tidak usah melihat yang baru datang ya. Jangan lagi gagal fokus, kita konsentrasi ya. Lalu akhirnya saya bilang ke suami saya, Tuhan itu ngomong ke saya, ambil alih dunia media untuk Injil. Lalu Tuhan juga ngomong sama saya bahwa tahun depan, tahun 2020 itu Tuhan akan memberi kita telayan bangsa-bangsa. Dan bukan hanya telayan bangsa-bangsa kata Tuhan, tapi juga berkat bangsa-bangsa. Lalu suami saya itu garuk-garuk kepala sambil ngomong gini, oh meneh, orang Solo. Dia bilang apa lagi? Saya bilang, ya saya juga nggak tahu. Lalu kata suami saya, ya nggak usah muluk-muluk kali yang berkat bangsa-bangsa, telayan bangsa-bangsa. Aduh, kita bicara telayan di Jakarta, di Indonesia aja, ya itu sudah ribet. Bagaimana telayan bangsa-bangsa? Tapi saya bilang sama suami saya, ya kalau Tuhan yang ngomong ya biar Tuhan saja yang dia melakukan. Saya juga nggak tahu gimana caranya. Tapi Tuhan bilang kita ambil alih dunia media untuk Injil. Lalu suami saya itu bilang gini, ya kalau media itu berarti TV loh. Ya udah kita coba tanya-tanya aja di stasiun TV. Saya datangi salah satu stasiun TV swasta di Jakarta. Ada saya kenal orang di dalam. Saya bilang kalau saya mau syuting di sini gimana caranya? Oh, ibu bisa ambil, ibu harus bikin 10 episode. Terus nanti ibu syuting di studio kami dengan peralatan kami sesuai standar kami. Tetapi itu satu episode ibu harus bayar 6 juta. Jadi kalau 10 episode berarti 60 juta. Terus saya tanya sama dia,
Ya udah 60 juta, tapi itu pasti keterima, pasti tayang di channelmu. Oh belum Bu, nanti ada yang bagian editor. Kalau bisa tayang, nanti lolos sensor, lolos semua pengujian, ya bisa tayang. Lah kalau enggak tayang. Berarti saya sudah bayar 60 juta, terus enggak tayang. Iya, waduh. Ya saya pikir-pikir yang pertama memang saya juga nggak punya uang 60 juta. Terus buat kayak gitu nggak tayang, sudahlah nggak jadi. Akhirnya saya pelayanan di Bali, saya ajak mami saya ketemu dengan seseorang, kita janjian di kafe. Lalu saya lihat di situ lagi ada orang syuting. Saya bilang sama orang itu, Mas, ini ada produsernya duduk di samping meja saya. Mas, kamu lagi bikin syuting sinetron apa? Dia bilang, oh kami lagi mau bikin TV Bu. Di mana? Di channel apa? Di YouTube. Saya kaget waktu dengar dia bilang YouTube. Oh di YouTube, emang bisa Mas YouTube? Dia bilang, oh sekarang semua orang beralih ke YouTube Bu. Gini. Saya kan dengar itu benar-benar saya juga exciting gitu ya. Saya bilang, oh berarti saya juga bisa ya. Dia menatap saya dengan muka yang ngajak berantem. Dia lihat saya lagi ngomong gini, ya semua juga orang bisa, tergantung ibu punya konten apa, yang penting itu kontennya di YouTube. Saya bilang biasa aja keles, cuma tanya. Terus saya bilang, karena dia lagi buka-buka YouTube di laptop, saya bilang, Mas coba ketik nama saya di YouTube. Siapa? Debbie Basdir gitu. Saya ejain, dia ketik. Terus, oh ibu pendeta? Iya. Ini ada korban ibu yang nonton sudah ratusan ribu loh. Terus saya bilang, berarti ibu sudah punya nama di YouTube, bikin aja Bu. Baru muka dia tersenyum. Jadi saya pulang, saya bilang sama suami saya, aku dapet nih ternyata Tuhan tuh maunya YouTube, kita bikin YouTube yuk, nggak usah pakai peralatan canggih, pakai handphone aja, pakai iPhone sudah bisa. Suami saya gini, opo meneh. Ya, memang seringkali ketika kita ngomong sebuah visi, kadang orang tuh nggak nangkep. Tapi waktu Tuhan taruh itu di hati kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh, doakan dan imani. Lalu saya bilang gini aja deh, kamu syuting saya aja, coba kamu tolong lihat YouTube saya, di situ ada kan, ada sih YouTubemu ini, tapi belum ada isinya. Ya udah kamu syuting saya pakai HP saya, cari-cari cahaya matahari buat lighting. Karena belum punya uang waktu itu untuk beli apa-apa, ya udah kamu syuting saya ya, kita tayangkan. Jadi saya dapat khotbah apa, saya upload, saya angkat. Waktu itu udah mulai banyak yang lihat, banyak yang nonton saudara. Sebelum pandemi channel saya itu 50.000 subscribe-nya, baru 50.000. Ketika pandemi terjadi, gereja tutup, channel saya bertambah satu hari 1.000 subscribe. Satu hari 1.000 setiap hari. Ya hari ini hampir 630.000 subscribe. Dan itu semua karena Tuhan, saudara. Saya benar-benar melihat di situ yang membahagiakan saya adalah ketika orang datang mereka konseling. Apalagi ketika saya tayangkan satu khotbah dengan judul Akibat Dosa Tersembunyi. Sekarang khotbah itu sudah ditonton jutaan kali. Saudara, itu banyak yang konseling terbuka ya. Bu, saya ini ibu gembala di satu gereja. Suami saya berselingkuh, Bu. Terus ibu sudah bicara dengan suami, sudah Bu. Terus ibu bilang apa? Kamu kebangetan ya, kamu ternyata diam-diam selingkuh. Terus suaminya jawab apa? Terus kamu mau apa? Kalau memang saya tahu saya selingkuh. Kamu mau jemaat tahu? Kalau jemaat tahu kita makan apa? Jadi ya, jangan tertawa Ibu. Ini yang terjadi di dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Ada begitu banyak sandiwara yang ditutupi, kebohongan, kebusukan, dosa, kemunafikan. Bagaimana Tuhan tidak murka melihat gereja? Begitu banyak saudara yang ditutupi, akhirnya kebongkar, akhirnya kebuka. Yang namanya kebusukan itu nggak bisa ditutupi. Ya, saya bilang ibu, ya, ibu berdoa, tapi bilang ke suamimu, mending dia turun jadi gembala. Jangan jadi gembala selama dia masih hidup di dalam dosa. Kita wanita perlu berdoa sungguh-sungguh bagi gereja, bagi suami, bagi keluarga.
keluarga kita. Kenapa? Tantangannya seperti ini. Soalnya iblis zaman dulu dengan iblis zaman sekarang tuh beda. Amin. Kuntilanak zaman dulu tuh menakutkan, berdarah-darah. Tapi kuntilanak zaman now itu kelakon. Hati-hati, ya. Malah lebih berbahaya, saudara. Lihat perempuan zaman sekarang, gak di gereja, gak di mana, pakai baju, saudara ya. Kebuka di mana-mana sampai kata kuntilanak. Saya tuh bingung ya, saya sama perempuan Kristen lebih kudus saya kata kuntilanak. Baju saya panjang sampai di bawah, bolongannya satu tok di belakang. Orang Kristen sudah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Sampai kata kuntilanak, aku bingung ya setan, air apa ye? Ya banyak terjadi. Kita perlu berdoa bagi gereja, khususnya para wanita, ya. Sekarang banyak terjadi perselingkuhan, ya, gembala sama singers, sama WR, tapi di Bekasi tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Ya, kita berdoa supaya ya kekudusan itu sungguh-sungguh boleh ada di dalam gereja, di dalam pelayanan kita. Maaf ya ibu-ibu, memang saya berkorbannya gayanya seperti ini. Siapa suruh dan saya? Ya, nggak apa-apa, kita yang keras-keras aja, amin. Tuhan udah mau datang, udah mau kiamat. Nggak usah dengar yang enak-enak terus, yang meminta bobokan, yang bikin iman terus ya belai-belai, padahal kita tidak tahu keadaannya sudah seperti ini. Makanya setan itu bilang nggak usah serang gereja, ya biar aja. Kenapa? Kedagingannya sudah pada gede semua. Kedagingannya sama setan, kalah setan. Iri hati, kebencian, dendam, kepahitan, sakit hati masih dibawa terus. Yang parahnya ke gereja setiap minggu bahkan melayani Tuhan, tapi nggak bisa mengampuni, ya kepahitan, ya perpecahan terjadi, lalu saling menjelekkan yang satu dengan yang lain. Ya bagaimana kita ini mau menghidupi karakter Kristus, saudara? Ayat ini berkata, ya, kalau engkau berkata bahwa engkau ada di dalam Yesus, engkau wajib hidup sama seperti Yesus. Supaya apa? Supaya Tuhan dapat melakukan banyak perkara besar lewat hidup kita. Di awal pandemi saya dengan suami benar-benar terpuruk. Kami tidak punya uang tabungan di bank. Nggak ada tabungan, saudara. Pandemi datang, pelayanan semua cancel karena saya dan suami kita memang hidup dari pelayanan, tapi kami bukan full time di gereja dan kami nggak dapat gaji dari gereja manapun. Kami hidup dengan iman ya dari pelayanan, tetapi nggak full time, kita full time. Jadi benar-benar hidupnya bergantung kepada Tuhan. Saya pikir-pikir kayaknya saya sama suami itu keberanian ya. Kalau orang Jawa bilang kewanen gitu loh. Makanya kami kalau mau ambil rumah di bank, ditanyain, Bu, slip gajinya mana? Nah itu dia mas, saya nggak ada slip gaji. Nah ibu ini mau beli rumah ada gaji? Ada mas, tapi slipnya nggak ada. Nah ibu gajinya dari mana? Dari surga mas. Lalu slipnya dengan iman. Masnya bilang, maaf Bu, bank tidak terima slip dengan iman. Soalnya bos saya tidak beriman. Jadi saya juga baru pikir-pikir sekarang, kapan itu saya sama suami ngobrol-ngobrol, kita ini kewanen ya, kok iya loh, tapi pikir-pikir kita hidup gak ada jaminan gaji setiap bulan loh, benar-benar hanya berharap dan bergantung kepada Tuhan. Awal pandemi terjadi, kami gak punya tabungan, saya gak punya emas batangan, saya gak punya deposit, saya gak punya harta atau investasi apapun. Yang saya punya suami saya itu emas 80 kilo, emas Dania, tapi nggak laku kalau dijual. Saudara, waktu itu saya bingung, ya saya tapi saya bilang sama suami saya gini, saya ingat ya, yang terburuk mungkin kita jual rumah Jakarta, kita pulang ke Solo, tapi jangan pernah salahin Tuhan.
Tuhan tetap baik. Satu hal yang perlu kita syukuri apa? Ada rumah yang bisa dijual. Dulu kita nggak punya apa-apa bisa dijual. Sekarang kalau kita tidak punya apa-apa, masih ada rumah yang bisa kita jual. Berarti kita harus bersyukur. Karena dulu nggak ada yang bisa dijual. Suami saya bilang, iya, ya udah, kita pokoknya beriman kepada Tuhan di tengah masa pandemi. Ya, semua ketakutan saudara. Tuhan datang kepada saya bicara, jangan takut. Hidup mati kita bukan di tangan COVID, tapi di tangan Tuhan. Kalau belum saatnya engkau mati, engkau tidak akan mati sekalipun engkau kena COVID berkali-kali. Dan itu terbukti, saya lulusan COVID bintang 5. Semua varian saya rasa saudara. Dari awal pertama kami kena sekeluarga, saya memang berdoa, Tuhan, kalau engkau izinkan aku kena COVID, tidak apa-apa, asal itu untuk bersaksi. Karena saya lihat orang Kristen semua pada ketakutan. Mereka pikir mati hidupnya itu di tangan COVID. Itu berdosa sekali saudara. Sampai kita melupakan Tuhan. Sampai tiap hari ketakutan, banyak sekali orang yang kena autoimun. Karena ketakutan, banyak yang depresi. Itu ketakutan luar biasa. Saya bilang sama suami saya, ingat ya, di masa pandemi ini sudah ada daftar, sudah ada jumlah orang yang akan dipanggil Tuhan. Ada daftarnya di masa pandemi ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau memang kita masuk dalam daftar itu, siap-siap saja. Kita nggak tahu, mungkin kamu masuk daftar, saya bilang sama suami saya, atau saya yang masuk daftar, atau ada di antara anak kita. Pokoknya satu hal yang harus kita tanamkan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Orang Kristen waktu pandemi saya lihat, rap. Kalau nyanyi pintar, walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Baru tetangga mati 1. Keringet dingin di rumah, aku COVID udah dekat, aduh tetangga saya mati, aduh saya gak bisa tidur, mikir kayak hari. Padahal kalau nyanyi walau 1000 lebah, keren, ya kan? Ya itu saudara. Ya saya berdoa, jadi saya kena satu keluarga yang pertama COVID, puji Tuhan kita senang-senang. Kedua yang Delta itu, kami terjangkit dari ipar saya meninggal 48 tahun. Tidak ada penyakit bawaan, masih sangat muda. Hanya seminggu kena Delta, lewat. Jadi saya habis pelayanan dari Surabaya. Saya pulang lewat Solo, sampai di Solo, kakak ipar saya itu sudah masuk rumah sakit. Tiba-tiba kami mau balik ke Jakarta, dia meninggal hari itu saudara. Jadi semua sudah dikabari bahwa pemakamannya itu langsung dari rumah sakit ke kuburan. Tapi saya dengar ada yang telepon ngomong kalau kakaknya suami saya ini, istrinya itu nangis di rumah, nggak ada yang tolong, nggak ada yang lihat, dia lari-lari di jalan. Jadi tetangga itu cuma ngintip dari pintu semua. Pada ketakutan nih, kayak roh kematian sudah di depan rumah. Jadi saya bilang sama suami saya kita ini hamba Tuhan. Itu kakakmu lari kayak orang gila begitu, kita diam aja, kita ini salah loh di hadapan Tuhan. Kata suami saya, aku udah mau pergi loh. Itu padahal kakaknya, kamu jangan macam-macam ya. Saya bilang kamu gak mau pergi, saya mau pergi, antar saya ke sana. Kita bukan mau mencobai, tapi ini jiwa yang harus dilayani. Terus suami saya bilang, ya udah tak antar di depan pagar. Saya bilang sama suami saya, ini corona saya, ini virus Alkitabiah. Kenapa? Satu orang bertobat, seisi rumah selamat. Kalau saya terjangkit, maka kau juga pasti terjangkit. Jadi tak usah kau ketakutan. Jadi saya datang ke rumah kakaknya, sampai di situ kakaknya peluk saya, nangis saudara, pakai masker sih. Akhirnya ya sudah, suami saya juga mendekat, ya kita hibur dia. Saya balik ke Jakarta, suami saya demam. Benar, ya benar.
Lalu kakak ipar saya disuruh demam semua. Lalu saya dikabari, saya nggak bawa suami saya ke dokter. Dokter bilang ini pencernaan, radang pencernaan. Sudah pulang, tapi kok saya curiga nih, nggak bisa makan, tumpah terus. Saya baru kali itu lihat suami saya benar-benar nggak bisa bangun, saudara, dan dia sudah menderita. Lalu kakak saya bilang, kalian mending PCR. Kita satu rumah positif. Haleluya, itu delta, saudara. Lalu saya PCR dengan suami saya dan benar kami berdua positif. Saya bilang sama suami saya, ingat kalau belum waktunya mati, kita tidak mati. Jadi waktu kita masuk, waktu kita di rumah, benar-benar tuh kita mau beli obat, itu kan lagi tinggi lagi delta ya. Itu yang namanya Avigan, itu 15 juta satu strip. Saya bilang sama suami saya, gimana, beli nggak? Tapi kalau kita beli, yang ada kita sesek sebelum COVID meradang, kita sudah sesek. Karena beli itu obat satu strip 15 juta. Jadi kita berdua beriman ya, nggak usah minum obat. Kita berdoa dan berharap kepada Tuhan. Mesbah doa tidak pernah berhenti. Tidak ada jemaat yang tahu kami kena COVID. Karena saya nggak pernah umum-umumin, saudara. Kami COVID, nggak usah. Ya, apalagi mau cari-cari dana. Dari Tuhan saja. Lalu suami saya dalamnya satu kali saya bilang, saya tidur aja. Dia maksa. Dia bilang, mesbah doa sebab tayang saya. Kita ditunggu puluhan ribu orang loh. Karena mesbah doa itu hampir 60.000 yang ikut setiap malam. Mesbah syukur setiap jam 5 pagi hampir mencapai 100.000. Setiap hari saya live streaming, makanya nanti ini saya harus langsung balik. Jadi yang foto-foto, Anda kecewa hari ini. Nanti kapan-kapan ya. Haleluya. Saudara, jadi saya melihat ya di situ benar kami sembuh lewat apa? Saya malam itu habis urus suami saya, dia muntah di depan laptop, itu basah semua. Saya urus dia, lalu dia berbaring, dia tidur, gak bisa makan apa-apa. Saya duduk di studio, nafas saya mulai bunyi. Setan ngomong, malam ini kamu sesek, kamu dibawa ke rumah sakit, nanti pakai ventilator, lalu kamu mati. Intimidasi iblis karena kakak ipar saya cepet cuma seminggu sudah mati. Saya ketakutan di situ. Teman-teman dekat yang saya kabari ngomong, Bu, ibu butuh rumah sakit, kabari, saya akan usahakan kasih ibu kamar. Saya sudah menghubungi teman saya, Roh Kudus ngomong, kamu itu hamba Tuhan. Sakit yang diingat manusia bukan Tuhan. Saya bilang, ampuni saya Tuhan. Terus saya mau ngapain? Angkat perjamuan kudus. Saya panggil suami saya, Tuhan ingetin kita perjamuan kudus. Suami saya bilang, iya, saya juga barusan diingetin sama Roh Kudus. Ayo kita perjamuan kudus. Dalam keadaan lemes kita berdua angkat perjamuan kudus. Saudara tahu jam 2 malam saya batuk, gak bisa berhenti, mau sesek, pengen muntah, saya lari ke kamar mandi, itu riak keluar banyak banget. Sejak itu saya disembuhkan Tuhan. Luar biasa. Akhirnya saya disembuhkan, lalu saya bersaksi itu di YouTube. Nah setelah sembuh saya bersaksi. Setelah kami sembuh itu delta naik meninggi sampai rumah sakit nggak ada tempat. Jadi saya tuh pertama kena, saya tanya waktu itu, Tuhan, saya kan sudah kena dulu, kenapa kena lagi? Tuhan bilang ini varian baru. Jadi kamu harus bersaksi. Dan ternyata kesaksian saya itu memberkati banyak orang yang nggak dapat rumah sakit. Waktu itu ada yang sudah mau mati, udah ngomong ke istrinya, dia bilang, sayang, ada asuransi di situ, ada ini di sini, pin ATM Bapak sekian. Makanya saya telepon, Mbak, saya bilang, bapak-bapak tolong pin ATM kasih tahu ke istri. Jangan nanti sudah mau mati baru kasih tahu ke pin ATM. Kemarin ada kejadian, saudara. Suami mati mendadak, istri nggak ngerti pin ATM-nya, mau beli peti bingung, mau pinjam uang di mana. Dia bilang, Bu Dewi, saya nggak tahu pin ATM suami saya. Ya ampun ibu, terus selama ini tuh gimana? Iya, saya nggak tahu. Jadi pinjam uang dulu.
Nanti sudah selesai pemakaman, kan untuk buka PIN ATM di bank harus panggil polisi, harus ada pengacara, bikin surat keterangan. Makanya suami istri harus dengar, ibu-ibu pulang ngomong ke suami, kata Bu Dewi, kasih PIN ATM ke saya. Cuma saya mau bilang ke ibu-ibu, saya bisa tahu di sini yang tidak tahu PIN ATM suami. Langsung ribut. Berbahaya sekali. Yesus berkata begini, sudah nanti dibahas lagi PIN-nya dia semua. Yesus tuh bilang gini, kalau dalam hal mamon kita nggak bisa dipercaya, bagaimana kita bisa dipercaya dalam hal yang lain? Kenapa suami tidak mempercayai istri untuk memberi PIN ATM? Karena banyak istri yang tidak dapat di sini nggak ada yang ngaku, ya. Kenapa suami tidak bisa percaya? Alkitab berkata, istri yang takut akan Tuhan itu mahkota suaminya. Suaminya tidak pernah kekurangan keuntungan karena istrinya takut akan. Ada suami yang konseling sama saya, Bu Dewi, saya tuh bingung sama istri saya, Bu. Saya simpen uang dimanapun dia ketemu. Terus saya taruh di sepatu dia ketemu, Bu, di dalam kos kaki. Sampai satu kali istri saya tanya, wah itu uang di rak buku tumpukan kelima di buku warna merah, uang apa? Kata suaminya, uang sial. Kenapa sial? Udah diumpetin, lu temuin juga, sial banget uang. Saya bilang lah, Bapak kenapa umpetin duit sampai kayak gitu? Istri saya itu, Bu, kalau dapat uang habis dia beli tas, dia beli sepatu, dia beli semua, padahal masih bisa yang banyak barangnya itu tetap dia beli. Dia bilang saya salah dulu menikah, mendengarkan nasihat, katanya cari istri yang pintar cari uang. Jadi istri saya ini pintar banget cari uang. Uang saya semua dicari, dia ketemu semua itu. Aduh kasihan. Tapi wanita wanita di sini nggak pintar cari uang. Amin, ibu-ibu. Jadilah wanita yang dapat dipercaya. Nomor satu yang harus mempercayai kita kalau kita menghidupi karakter Kristus, yaitu orang terdekat kita siapa? Suami. Ya saya nggak tahu nih kenapa saya bisa lari dalam hal uang ya. Berarti di sini kayaknya banyak nih yang bermasalah dengan uang. Ya, istri saya Bu tiap hari tukang panci lewat. Mas. Ya, cicil 60 kali ya. Sehari berapa Mas? Cuma 5.000. Oke, tukang panci lewat. Budas. Gitu Mas. Sehari berapa? Murah 10.000. Ya, 10 kali ya. Lewat lagi. Tik. Bu ember. Nah, semua dibeli. Yang pertama 5.000, 10.000, jadi 150.000 sehari. Kecepit mati. Sering kali kita ini membuat masalah dalam hidup kita itu karena kita yang buat. Tuhan bilang kalau kita menderita karena kehendak Tuhan itu anugerah kasih karunia. Tapi kalau kita menderita karena kebodohan kita sendiri itu bodoh. Jangan sampai kita bisa dipercaya sama uang. Suami saya tuh bilang sama saya begini, dari zaman belum punya duit. Suami saya bilang gini, saya kalau urusan memberkati, aku serahkan kepadamu. Kamu tidak usah tanya saya, karena saya tahu kamu itu lebih peka. Loh, hati suaminya percaya kepadanya, dan suaminya tidak pernah kekurangan keuntungan karena ada istri yang takut akan Tuhan. Saya dipercayakan pegang keuangan, bahkan kalau kamu mau nabur ke siapapun juga, kata suami saya, nggak usah tanya aku. Aku percaya kamu lebih peka. Satu kali saya pelayanan nih di daerah seminar hamba Tuhan. Saya ketemu berapa orang yang saya kenal di situ.
Gimana kabarnya? Mereka pelayanan di desa kan, minta nomor HP no, semua diam. Kenapa diam? Nomor HP-nya tanah, nggak punya HP. Kenapa? Di daerahmu nggak ada sinyal, terus nggak ada uang. Kenapa bisa nggak ada uang? Kan kamu gembala. Lah kan jemaat kita perpuluhannya tomat, bawang, sama cabai. Kebangetan loh, ketawa, saya sedih loh. Saya dengar itu sedih loh. Tiba-tiba Tuhan tuh bicara di hati saya. Sekarang juga kamu pergi ke ATM, ambil uang sejumlah ini, kamu kasih ke mereka. Saya tengking itu suara, jangan ada Yesus. Ini pasti setan, jangan ada Yesus, setan. Kita lihat kalau sudah Tuhan bicara soal uang, menabur, waduh itu berat. Apalagi waktu itu rekening saya belum banyak seperti sekarang ini, saya sudah YouTuber. Tuhan luar biasa. Di tengah masa pandemi, saudara, kami diberkati lewat YouTube. Kami yang sangat luar biasa. Tadinya kami mau jual rumah, nggak jadi. Saya malah beli rumah lagi. Puji Tuhan. Di tengah masa pandemi, saya bangun studio DBTV. Bukan cuma Atta Halilintar yang bangun studio. Bahkan di tengah masa pandemi, kami bisa membangun puluhan gereja di desa-desa. Itu yang sangat luar biasa. Dan hari ini saya sedang membangun sekolah misi Alkitab di Bandungan, Semarang. Dengan satu kerinduan, kami akan sekolahkan anak-anak dari desa yang tidak mampu. Mereka akan datang untuk menjadi hamba Tuhan. Sekolah gratis, dan kami akan kembalikan mereka ke kampungnya untuk membangun kerajaan Allah di sana. Saya melihat, saudara, ya Indonesia perlu diselamatkan bagi Kristus. Itu yang Tuhan taruh. Nanti saya akan bersaksi tuh, luar biasa Tuhan tuh ya kalau bekerja. Sampai di mana tadi? Asik duit. Saya tuh bilang gini, Tuhan, uangku itu di rekening gak banyak. Kalau saya ambil sekian itu, terus saya kasih mereka, nanti habis uang saya. Terus Tuhan tuh ngomong, beri tabur. Allah yang menyediakan benih bagi para penabur. Ayat itu berbicara. Lalu saya akhirnya panggil ada anak-anak di gereja situ pas kita lagi seminarnya lagi snack time. Saya bilang, Mas, anterin saya ke ATM dong. Naik motor aja di ATM terdekat, ayo anterin saya. Saya diantar, saudara. Sampai di ATM, saya masukin kartu ATM, saya tarik jumlah itu, tulisannya di ATM-nya, di ATM ini uang sebesar itu tidak tersedia. Jadi saya bilang, puji Tuhan. Berarti Tuhan tidak berkehendak. Lalu saya mau balik ke gereja, ada suara di hati bilang, pergi ke bank. Terus saya jawab, saya nggak bawa buku tabungan. Suara itu bilang, yang penting ada KTP. Saya bilang, nggak bisa, harus ada buku tabungan. Tapi saya tahan aja. Saya bilang, pasti nggak bisa. Kalau memang nggak bisa, berarti memang bukan suara Tuhan. Saya tanya, Mbak, saya mau ambil uang sekian, bisa nggak? Yang penting ada KTP, Bu. Maka di situ hati saya hancur betul-betul. Saudara, siapa bilang memberi yang terbaik bagi Tuhan itu bisa dengan sukacita? Kalau kamu masih bisa bersukacita, itu belum yang terbaik. Kalau memberi yang terbaik, itu ada hati yang terkoyak. Enggak enak, sakit, tapi itulah korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu saudara, saya ambil, saya tarik. Bener enggak ini Tuhannya? Bener. Saya bilang sama Mas itu, mampir ke Indomaret, saya beli amplop. Ya beberapa saya isi, saudara. Bukan 100, 200 ribu isinya, juta Tuhan suruh taruh. Akhirnya saya datengin 5 orang itu, tapi sembunyi-sembunyi, saya nggak kasih lihat. Satu orang saya datengin, saya bilang ada berkat dari Tuhan. Terima kasih ya, ada berkat dari Tuhan. Terima kasih ya, ada yang semua datang sama saya. Aku tuh luar biasa banget loh, aku bersuka cita banget. Bener-bener jawaban doa dalam hati saya, lu bersuka cita. Karena saya ini bukan orang kaya, uangnya banyak. Masalahnya uang saya pas-pasan. Lalu saya lemes, saudara, tapi saya habis kasih ke mereka, saya balik ke tempat duduk, saya menoleh ke atas, saya bilang, Tuhan, udah Tuhan,
puas. Saya duduk, saya pikir kalau suami saya cek saldo saya, lalu dia tanya, kenapa kamu memberi sebanyak itu? Pakai hikmah. Karena laki-laki itu lebih pakai logika. Makanya survei membuktikan yang paling banyak kena stroke itu laki-laki. Hati-hati loh. Ya, karena kenapa? Ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tapi laki-laki semuanya dipikir. Jadi yang kecil itu penuh, makanya banyak yang gak kuat, overload, stroke. Beda sama perempuan, otaknya ukurannya gede tapi gak ada isinya. Karena jarang dipakai. Kenapa? Karena itu kalau ada masalah, perempuan itu kalau ada masalah dia nangis loh. Saya terintimidasi loh dengan orang bertiga ini yang ada di sini. Jadi semua ketahu mereka bertiga itu kan menatap saya dengan begitu. Apa ya saudara ya? Ada ya orang gak bisa ketawa ya? Mari kita tertawakan mereka supaya mereka tertawa. Saya terintimidasi setiap saya gini, yang lain tertawa lihat kedua tiga ini. Tapi ya sudah lah ya, saya kita doakan supaya kamu bisa tertawa. Orang tuh bisa tertawa anugerah. Hidup ini sudah berat, jangan kau tambah berat lagi dengan kau tidak mau tertawa. Sudah berat badannya berat. Jangan ya, cerita tertawa, nggak apa-apa tertawa aja. Tidak jatuh harga dirimu. Kalaupun jatuh tinggal mungut lagi. Nggak usah pencitraan. Jadi ya ibu-ibu sampai di mana? Saya pulang ke Jakarta ya, karena itu pelayanan di luar kota. Saya ini ngelus-ngelus dada supaya suami saya jangan cek itu saldo. Saya bilang Tuhan, tapi saya kan sudah dikasih kepercayaan, saya nggak tanya, cuma ini jumlahnya besar. Akhirnya hari Minggu saya pelayanan di Jakarta di satu mall. Ketika selesai itu saya mau pulang ke parkiran, keluar dari gereja ada omong-omong kejar saya. Bu Dewi, Bu sebentar ya Bu. Saya dikejar, dia masukin amplop ke dalam tas saya. Bu, ada titipan dari Tuhan. Saya pulang sampai di rumah, saya buka saudara, Tuhan saya percaya ini berkat dari Tuhan. Waktu saya hitung jumlahnya, persis sama yang saya tahu, lebih 10%. Dilebihin sama Tuhan 10%. Waktu saya buka itu, saya baru cerita ke suami saya. Aku mau cerita sama kamu. Dia bilang apa? Aku tuh kemarin Tuhan suruh menabur di hamba Tuhan dari desa sekian juta. Dia bilang habis dong saldo kita di rekening. Sabar, Tuhan ganti hari ini. Saya tuh menangis, kenapa saudara? Tuhan tuh ngomong gini, coba kalau kamu nggak taat, kamu itu cuma saluran, tapi berkat itu dari aku atau Tuhan. Ibu-ibu, kalau engkau memelihara pemeliharaan Tuhan dalam hal keuangan, banyak-banyaklah menabur. Amin. Menabur. Jangan pelit, bijaksana. Saya nggak tahu apa yang Tuhan sampaikan, itu aja saya sampaikan. Waktunya udah habis ya Bu, kita masuk tanya jawab. Masih ada? 5 menit. Jadi saya percaya apa yang disampaikan hari ini kita mengalir saja. Ya berarti saya percaya ibu-ibu hari ini Tuhan lagi mau membentuk kita dalam hal keuangan. Ya kenapa? Karena satu-satunya yang Yesus sejajarkan dirinya, yang menjadi saingannya Yesus di dalam Alkitab itu adalah Mammon. Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi pada dua tuan, pada Allah dan pada Mammon, karena pasti engkau akan mencintai yang satu dan membenci yang lain. Jadi ibu-ibu, saya percaya pesan Tuhan sore hari ini buat kita kuat. Tahun 2023, orang mau ngomong apapun, tahun ke-8, tahun kesuraman, tapi dengar baik, ini adalah tahun kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan Tuhan akan mulai mempercayakan banyak hal besar kepada orang yang dapat dipercaya. Saya melihat di tengah masa pandemi Tuhan membuka benar apa
bahwa tuayan bangsa-bangsa itu Tuhan berikan. Saya diundang pelayanan ke Amerika, saudara. Ya, ibu-ibu bisa datang ke Amerika Bu, untuk pelayanan. Salah satu jemaat Misbah Doa, istri saya pendengar setia ibu, dan ketika dia kena COVID, dia minta untuk saya doakan. Saya tidak tahu dia siapa, saya cuma berdoa, Tuhan berkati dia kena COVID, sembuhkan dalam nama Yesus. Amin, dia sembuh, saudara. Waktu sembuh, suaminya datang dari Amerika ke Jakarta. Bu Debbie, saya mau beli lukisan ibu. Pemeliharaan Tuhan bagi kami di tengah masa pandemi. Waktu itu anak saya itu ngomong begini, di tengah masa pandemi, Mami, aku mau masuk kuliah tahun ini. Saya bilang, nah, orang sudah mati kanan kiri. Kita ini tidak tahu juga mau melanjutkan hidup, makan dari mana. Terus kamu mau kuliah, nak, ingat ya, nak, kuliah atau tidak kuliah tidak menentukan masuk surga. Anak saya mukanya sedih. Lalu saya tanya, kalau kamu memang mau kuliah, kamu udah tanya-tanya nggak masuk di mana, biayanya berapa? Udah mah, berapa? 70 juta. Ya, 70 juta dia bilang. Akhirnya saya bilang, 70 juta uang dari mana? Tapi saya bilang, tapi kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Saudara, tiba-tiba di tengah masa pandemi, selesai lockdown pertama itu buka, saya bilang suami saya kan nggak pelayanan, ya temenin yuk, saya mau ke Gramet. Buat apa? Mau beli kanvas sama tinta lukis. Suami saya bilang gini, saya menikah sama kamu 20 tahun lebih ya, saya nggak pernah lihat kamu tuh gambar, pegang pensil terus gambar terus bagus gitu, belum pernah lihat kamu gambar apapun, belum pernah lihat. Terus kamu mau melukis, saya bilang iya. Kenapa? Nggak tahu, saya pengen aja, antar yuk. Beneran? Iya, dia antar saya ke Gramedia. Sampai di Gramedia saya tanya, Mbak, saya mau beli kanvas, ukuran paling besar berapa? Suami saya tendang kaki saya, kalau baru belajar beli yang 10 cm, kalau 20 cm saja. Saya bilang, enggak, yang paling gede berapa Mbak? Ada Bu, 120, 1 meter 20 kali 80. Iya, saya mau itu Mbak, 3 Mbak. Terus tinta ini. Saya ingat banget waktu itu bayar 3 juta lebih. Suami saya marah-marah, dongkol. Dia bilang, saya bukan apa-apa ya, kita ini lagi prihatin. Kamu tuh loh bilik. Saya bilang sama dia, saya nggak tahu, ini ada dorongan di hati, ya sudah kita pulang aja ya, nantilah. Malam itu dia lagi edit video di studio, saya melukis. 2 jam dia edit video, lukisan saya selesai. Dia datang kembali ke kamar, dia bilang, ini lukisan siapa? Saya bilang, di sini ada siapa? Nggak mungkin kalau kamu yang melukis. Ini saya yang lukis saya. Nggak mungkin loh ini kamu. Lukisan pertama saya waktu itu saya bikin hutan lavender. Terus saya bilang, ya sudah, kalau nggak percaya terserah. Nggak mungkin. Saya upload lagi di Instagram karena senang, saya tulis, puji Tuhan, lukisan pertama saya. Saya nggak tulis dijual. Tiba-tiba ada yang inbox, Bu, boleh nggak saya beli itu lukisan? Terus saya bilang, aduh, saya malu Bu, saya bukan pelukis, ini baru pertama, baru belajar. Nggak apa-apa Bu, tapi saya pengen. Berapa Bu? Waduh, saya nggak tahu harganya berapa. Ya udah, minta nomor rekening ya Bu. Saya kasih malam itu nomor rekening saya. Tiba-tiba dia kirim bukti transfer. Lukisan pertama saya laku 10 juta. Di tengah masa pandemi, saya kasih tahu sama suami saya, say, lukisan saya laku di mana? Berapa? 10 juta. Dia bilang, besok kita beli kanvas. Saya bilang, friend. Akhirnya saudara, jadi semangat saya melukis kan? Saya melukis lagi. Dibeli orang saudara, di tengah masa pandemi hampir 50 lukisan. Yang tertinggi dibeli 75 juta, 70 juta, 50 juta, 40, 35, 25 juta. Tuhan pelihara kami di tengah masa pandemi dengan begitu luar biasa. Itu Tuhan. Sampai saudara saya itu waktu anak saya mau kuliah, lukisan keempat tuh, ya saya akhirnya lockdown dibuka. Perusahaan telepon saya, Bu Debbie, kami perusahaan sudah buka, karyawan sudah masuk.
Tapi nggak ada pendeta satupun yang mau datang khotbah di gereja kami. Katanya takut COVID. Jadi ibu bisa datang nggak? Saya bilang, saya doa dulu tanya Tuhan. Emang dasar alasannya pendeta di doa tanya Tuhan. Saya berdoa, Tuhan tuh jawabnya gini, nggak tahu malu. Itu orang dunia, mereka masuk kantor dari jam 8 sampai jam 5 sore. Mereka tuh nggak punya iman, mereka nggak seperti kamu yang pendeta. Mereka berani dan bisa suap nasi untuk bisa hidup. Kamu yang harusnya pergi di tengah-tengah masa pandemi malah ngumpet di rumah, pergi sana. Saya bertobat, saya WA, oke Mbak, saya datang nanti jam berapa. Saya datang ke perusahaan itu, ya teman-teman pendeta ngomong, Bu, hati-hati. Ini COVID yang paling banyak mati pendeta. Saya balas, kalau belum waktunya mati, dah mati. Kalau sudah waktunya mati, tidak usah kena COVID, kepleset di kamar mandi juga mati. Akhirnya saya berangkat, sampai di perusahaan aja. Anak saya itu udah ngomong kemarin, Bang, aku kuliah sudah mulai buka 70 juta. Perusahaan itu, sekretarisnya ngomong sama bosnya, Pak, Bu Dewi melukis nih. Saya tendang kakinya saudara, karena saya lihat lukisan di kantor itu bagus sekali. Oh iya Bu Dewi ini ya. Dia buka IG saya, sekretarisnya dia tunjukin lukisan saya. Pak, ini loh yang terakhir lukisannya Bu Dewi. Iya Bu ya, ini kayaknya belum ada yang beli ya. Terus saya bilang iya. Terus dia tanya, itu artinya apa Bu? Ini gambar pohon, di bawah ada bayangan di air. Artinya gini Pak, seindah apapun hidup kita di depan, selalu ada bayangan masa lalu yang di situ Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. Lalu bapaknya tuh bilang, oh itu kayaknya saya banget, boleh nggak saya beli lukisan itu? Oh boleh Pak, tapi saya rapiin dulu ya. Akhirnya saya frame, saya rapiin, selesai saya bilang, Pak udah jadi, kalau mau diambil bisa. Oh iya, saya suruh sopir ambil. Malamnya dia kirim bukti transfer, Bu, saya barusan transfer, saya lihat 70 juta persis sama anak saya udah kuliah. Terus saya balas gini, Pak maaf ya, kayaknya ini salah transfer, apa nggak kelebihannya tuh Pak? Karena waktu itu lukisan saya itu ada yang bisa hal itu. Enggak Bu, itu yang Tuhan taruh di hati saya. Saya bilang sama anak saya, Dek, Tuhan menjawab doamu, kamu kuliah. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita ini hidup benar-benar menghidupi karakter Kristus, Tuhan sangat